Oke, ya. Baik, nah ini baru di-record ya. Oke, nah jadi begitu ya. Jadi ini lemparan pada menit pertama ya, menghasilkan head-head, kita katakan ya, head-head ya, tail head-head ya. Nah, berarti kan pada menit pertama nilai X-nya adalah berapa? Nilai X-nya adalah 4 karena head-nya ada 4 kan ya. Nah, nanti pada menit kedua beda lagi. Katakanlah jadi 2 gitu ya. Pada menit ketiga 1 gitu ya. Menit keempat 3. Ini misal saja ya. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita jadi punya sekumpulan nilai-nilai random variables ya. Jadi untuk membedakan nilai random variables yang satu dengan yang lain, kita kasih ini nih. Apa ini namanya? Ini namanya adalah indeks ya. Kita beri indeks ya. Nah, inilah ya, inilah yang disebut sebagai stokastik gitu ya. Stokastik proses gitu ya. Atau proses stokastik ya, atau nama lainnya adalah random ya, random process ya. Nah, jadi random process itu kita lakukan ya kegiatan eksperimen ya berkali-kali ya. Lalu kita catat nilai random variables yang dihasilkan dari eksperimen tersebut gitu ya. Nah, contoh sederhananya itulah ya, kurang lebih. Nah, jadi itulah stokastik proses. Jadi simpel saja ya. Kalau kemarin kan kita berurusan dengan random variable, ya sekali saja gitu ya, dalam satu waktu kita lakukan percobaan sekali saja, lalu dilihat random variabelnya seperti apa gitu ya. Nah, lalu kemudian kita bisa hitung peluang dan seterusnya kemarin ya. Kita bisa punya probability density function, kita bisa punya cumulative distribution function. Kalau yang apa namanya continue kita punya kalau yang discrete kita punya probability mass functions dan seterusnya ya. Nah, ini adalah stochastic process ya atau proses acak ya. Nah, sehingga ya kita bisa definisikan bahwa stokastik proses itu tidak kurang dan tidak lebih gitu ya. Adalah hal yang simpel saja ya. Sebenarnya dia adalah index collection is an index collection of random variables ya. Jadi stokastik proses itu adalah koleksi gitu ya, kumpulan apa? Kumpulan random variables ya. Dan dia diberi indeks ya. Kalau kemarin kan random variable X saja begini ya. Nah, sekarang ada tambahan nih, tambahan indeks kita sebut sebagai T ya. Nah, jadi itu stokastik proses ya. Nah, di mana T-nya ini adalah indeks ya, indeks yang merupakan anggota dari suatu himpunan T besar ya. Nah, T ini indeks ini bisa menunjukkan apa saja ya, tetapi biasanya yang sering apa digunakan T ini menunjukkan waktu gitu ya. Jadi seringnya gitu ya, tidak selalu ya, tetapi seringnya T ini merujuk ke waktu. Contohnya tadi melempar koin ya. Jadi X indeks 1 berarti nilai X pada saat menit pertama ya. X2 nilai X pada menit ke-2, X3 nilai X pada menit ke-3 dan seterusnya. Nah, ini stokastik proses ya. Nah, jadi itu ya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan dulu. Nah, contoh lainnya juga ada di slide ini. Ya, misal ini melempar dadu gitu ya 10 kali. Ya, melempar dadu 10 kali. Ya. Nah, lalu di sini XI kita punya variabel, kita punya stokastik proses XI. Ya. Jadi XI ini menyatakan mata dadu yang muncul pada putaran ke I ya. Nah, jadi I-nya ini ya, I-nya ini adalah indeks ya. Nah, karena ini terbatas ya, melempar dadu sebanyak 10 kali ya, maka indeks I-nya ini hanya mungkin untuk 1 sampai dengan 10 gitu ya. Jadi cuma 1 sampai dengan 10 karena disebutkan dalam kasus ini
stokastik prosesnya melempar dadu sebanyak 10 kali gitu ya. Nah, XI adalah jumlah atau bukan jumlah, nomor mata dadu ya, mata dadu yang muncul. Nah, sehingga di sini gitu ya, kita punya nilai untuk indeks ya, dalam hal ini I ya. Nilai untuk indeks ini hanya berkisar antara 1 sampai dengan 10 ya. Karena dia didefinisikan seperti ini ya, melempar dadu sebanyak 10 kali. Lalu setiap lemparannya kita lihat yang muncul apa. Nah, jadi kita punya I ya. Nah, I ini sering juga disebut sebagai ruang ya, di sini ya, dalam kasus ini ruang indeks gitu ya. Ruang indeks atau index space gitu ya, index space ya. Nah, lalu setiap XI ini karena yang dilempar dadu, maka kemungkinan nilai X-nya hanya bisa berkisar 1 sampai dengan 6 ya. Nah, ini ya sering disebut sebagai ruang ya, ruang state ya, atau ruang keadaan kalau bahasa Indonesianya. State kan keadaan ya. Atau bahasa Inggrisnya state space gitu ya. Jadi ruang state ya. Nah, ini state space ya. Nah, jadi dalam stochastic process ini ada dua nilai ya. Yang pertama indeks, yang kedua state-nya ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian contoh lainnya di sini ada lagi gitu ya. Misalnya kita punya stochastic process XT ya. Didefinisikan sebagai jumlah item ya yang terjual. Jadi ceritanya ini adalah jualan barang ya pada hari ke-1, 2 dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini ruang indeksnya adalah T, nilainya adalah 1, 2 dan seterusnya ya. Dan dia tidak terbatas, infinite gitu ya. Kalau ini kan finite, cuma 1 sampai 10. Kalau ini ruang indeksnya infinite ya, tetapi dia 1, 2 berarti dia discrete ya. Nah, kemudian number of items-nya ya juga atau ruang state-nya juga di sini kelihatannya dia infinite juga. Maksudnya adalah kita tidak tahu ya batasan jumlah item yang terjual, bisa 1 item, bisa 2 item, 3 item dan seterusnya ya. Nah, ini adalah stochastic process ya. Nah, nah, ini yang disebut sebagai tadi ya ruang-ruang yang ada di dalam stochastic process ya. Nah, oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan dulu? Tadi Pak mau nanya, tadi kan sebelumnya ada tulisan sequence ya. Itu apakah maksud, nah yang sebelahnya lagi Pak, itu ada tulisan sequence itu maksudnya di situ apakah sequence itu mengurut jumlah dari ruang step-nya atau ruang indeksnya Pak? Ini maksudnya sequence of rows ini. Ya yang bawah Pak, yang XT sama dengan X1, X2, apakah itu maksudnya itu yang di-sequence-kan itu ruang indeks atau ruang state-nya Pak? Ya, sequence ini maksudnya urutan percobaan ya. Di sini kan maksudnya jadi stochastic process XT ini kalau kita uraikan ya, karena tadi ya ini adalah melempar dadu, maka XT ini ya kalau diuraikan ya isinya cuman X1 gitu ya, X2 dan seterusnya sampai X10 gitu ya. Karena kan kalau dalam kasus yang ini ya melempar dadunya hanya 10 kali gitu ya. Nah, jadi apa sih namanya? Isi indeksnya ini hanya 1 sampai dengan 10. Nah, maksud sequence ini adalah urutan kemunculan mata dadu dari 10 kali lemparan tadi ya, katakanlah misalnya gitu ya. Lemparan pertama berarti kan X1 ya. Yang muncul adalah 2 gitu ya. Lalu lemparan kedua yang muncul adalah 1, lemparan ketiga ya yang muncul adalah 3 katakanlah dan seterusnya sampai dengan X10 ya, nilainya sekian.
Nah, jadi sequence itu kan urutan ya, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Jadi itu ya maksudnya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat space of a stochastic process ya. Jadi ruang pada suatu stochastic proses ya. Jadi ini penjelasan yang tadi saya sampaikan juga gitu ya. Jadi ruang-ruang di dalam stochastic proses ini ada dua gitu ya. Kalau digambarkan atau biasa juga digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi kita punya dua sumbu gitu ya. Ini sumbu horizontal ya, ini sumbu horizontal, ini sumbu vertikal. Nah, sumbu yang horizontal ya, biasanya kita tuliskan nilai-nilai indeks ya atau ruang indeks dari proses stokastik tersebut ya. Ruang indeks yang mungkin dari stokastik proses tersebut ya. Nah, jadi misalnya ini adalah stokastik proses X dengan indeks T. Nah, maka nilai dari T yang mungkin ya, ini kita tuliskan di bagian horizontal ya. Nah, kemudian bagian vertikalnya adalah state space ya, atau ruang state. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah ini ya, jadi ini adalah index space ya, ini adalah index space. Lalu yang vertikalnya adalah state space ya. Nah, jadi kalau contohnya yang kayak tadi gitu ya, yang melempar dadu 10 kali ya, maka sumbu X-nya cuma bisa 1 sampai dengan 10 ya. Sumbu Y-nya hanya bisa 1 sampai dengan 6 karena kan mata dadu hanya ada 6 ya. Jadi state-nya hanya ada 6 ya. Lalu lemparan dadunya hanya 10 kali ya. Nah, beda lagi kalau misalnya tadi yang kasus pertama tadi ya, yang saya ceritakan di awal ya, melempar setiap saya punya XT gitu ya. Nah, XT ini jumlah munculnya head dari 5 lemparan koin ya. XT ini definisinya jumlah lemparan head ya. Jumlah munculnya head ya dalam 5 kali lemparan koin ya. Nah, maka kalau digambarkan secara grafik ya, maka ruang indeksnya adalah T ya, tetapi ini bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Infinite ya. Kan kita nggak tahu ya berapa kali kita melakukan ini gitu ya. Nah, tetapi indeks state space-nya ya, state space-nya ini ya XT adalah nilai yang mungkin dari X ya, yang mungkin kan 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ya. Nah, jadi katakanlah tadi ya X1 sama dengan 4 ya. Nah, berarti pada lemparan pertama kita dapat nilai 4 gitu ya. Lalu X2 sama dengan 2, maka pada lemparan menit kedua kita dapatkan 2 gitu ya. Kita dapatkan 2 ya. Lalu X3 sama dengan 1. Nah, berarti ini di sini kan. Nah, jadi ini salah satu penggambaran dari realisasi gitu ya, realisasi suatu stokastik proses ya. Nah, nantinya lebih jauh lagi ya, ruang indeks ya, ini ruang indeks ataupun ruang space ya. Ini bisa dua gitu ya, masing-masing bisa discrete dan bisa continue. Ini juga sama ya. Ruang space juga bisa discrete, bisa continue gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan discrete ya. Nah, nanti bisa saja continue gitu ya, ruang apa sih namanya? Ruang indeksnya continue. Ruang space-nya juga bisa continue atau gabungannya, ruang indeksnya discrete, ininya continue gitu ya. Atau ruang indeksnya continue, ruang space-nya discrete gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya kalau gambar ini ya, ini contoh yang lain lagi ya. Misalnya XT ini adalah jumlah defective items ya, jumlah items yang rusak ya di suatu pabrik katakanlah ya. Jadi diamati ya. Jadi pada hari pertama, pada hari ke-0 jumlah item yang rusak adalah 0. Pada hari pertama ya jumlah item yang rusak sebanyak 1 ya. Lalu pada hari kedua jumlah item yang rusak sebanyak 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah stochastic proses ya.
Nah, jadi seperti itu. Nah, state space tadi gitu ya. Jadi nilai-nilai XT ini itu bisa continue, bisa discrete ya. Bisa continue, bisa discrete tergantung apa yang kita amati gitu ya. Kalau yang kita amati adalah apa sih? Kayak kemarin ya, waktu antar kedatangan ya. Jadi waktu antar kedatangan suatu paket data katakanlah ya, ada paket 1, paket 2, paket 3, lalu paket 4 ya, paket 5. Nah, ini yang menjadi yang disebut sebagai karakteristik of interest tadi ya, karakteristik of interest ya, karakteristik yang memang akan kita amati, misalnya akan kita amati adalah waktu-waktu antar kedatangan ini gitu ya. Nah, ini akan continue gitu ya, karena kan jeda dari P1 ke P2 bisa saja misalnya 0,75. Ini misalnya 0,25 ya. Nah, kalau begini berarti state space-nya dia continue ya. Jadi nilai XT-nya ini dia continue kalau misalnya kasusnya seperti ini ya. Lalu kalau T-nya apa? Nah, T-nya sih terserah ya, bisa discrete, bisa continue ya. Jadi kalau pengamatannya ini adalah nomor pengamatan kesekian gitu ya. Jadi ini adalah kedatangan paket pertama gitu ya, waktu antar kedatangan pertama, waktu antar kedatangan kedua dan seterusnya, berarti ininya discrete ya. Nah, jadi kira-kira itu ya gambaran tentang stochastic process. Nah, jadi itu kemudian berikutnya saya kira ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi untuk indeks stochastic process yang tadi seringnya menyatakan waktu itu bisa discrete ya. Bisa discrete ya. Lalu state-nya juga bisa discrete. Nah, untuk fokus kita sekarang kita fokus ke yang sederhana dulu, yakni baik indeks space-nya ya, bagian sumbu horizontalnya maupun state space-nya itu sama-sama discrete ya. Nah, jadi kita fokus ke hal yang discrete dulu saja ya. Nah, meskipun discrete bisa saja dia infinite gitu ya, bisa finite, bisa infinite ya. Nah, contoh ketika kita melempar dadu tadi yang 10 kali lemparan dadu ya, indeksnya finite ya, cuman 10, space-nya juga finite gitu ya, cuman 1 sampai 6 ya, dua-duanya finite ya. Tapi kalau kita tadi yang contoh pertama saya kemukakan, melempar mata uang 5 kali, lalu kita amati setiap menitnya, ya, maka state space-nya itu, indeks space-nya infinite, karena kan lemparannya terus-terusan kita lakukan, katakanlah. Ya. Tapi state space-nya finite, hanya 0 sampai dengan 5. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, lalu syarat state, ya. Jadi kalau saya katakan state berarti tadi ya nilai yang mungkin dari random variables ya, atau nilai yang mungkin dari xt gitu ya. Nah, state ini harus punya dua sifat. Yang pertama dia harus tidak boleh ada irisannya ya, atau nama lainnya adalah mutually eksklusif ya. Jadi tidak mungkin ada dua state yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi state-state di dalam stochastic process itu harus mutually eksklusif. Contoh kalau kita melempar dadu, maka yang muncul kan hanya satu mata dadu saja, tidak mungkin muncul dua mata dadu dalam waktu yang bersamaan. Ya. Harus mutually eksklusif. Lalu state-state dalam suatu stochastic process ya, yang mungkin itu sifatnya harus exhaustive ya. Jadi exhaustive ini maknanya adalah dia merepresentasikan seluruh outcomes yang mungkin. Ya. Contohnya tadi melempar 5 mata uang, ya, maka state space-nya berarti 0, 1 sampai dengan 5, ya. 0 sampai dengan 5. Nah, ini kan merepresentasikan kemungkinan munculnya head dari 5 kali lemparan, mulai dari tidak muncul sama sekali head-nya sampai dengan muncul semua head-nya ya dalam 5 lemparan tadi. Nah, ini kan namanya exhaustive ya. Ini semua kemungkinan outcome. Jadi seperti sample space ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita lihat jenis-jenis stochastic process ya.
Jadi di sini jenis stochastic process dibedakan berdasarkan ya bagaimana future values ya bergantung kepada bagaimana ya nilai-nilai future ya dari stochastic process ini bergantung gitu ya. Bergantung kepada nilai yang lalu ya, nilai sekarang atau nilai yang lalu gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 klasifikasi stochastic process. Basis klasifikasinya adalah bagaimana ya nilai XT ya bergantung kepada nilai saat ini gitu ya. Jadi future values ya. Future values itu kan berarti nilai X pada masa yang akan datang ya, katakanlah XT plus 1 ya. Jadi itu kan indeks sekarang ya. Lalu kalau indeks yang akan datang kan berarti XT plus 1 ya. Bergantung kepada nilai sekarang gitu ya, XT ya. Dan juga bergantung kepada nilai yang sebelum-sebelumnya. Jadi XT min 1 ya, XT min 2 ya, dan seterusnya sampai X0 ya. Nah, jadi berdasarkan apakah future values ini bergantung kepada indeks atau bergantung kepada nilai saat ini dan juga nilai-nilai sebelumnya, maka dibedakan menjadi 3 ya. Nah, yang pertama adalah future values ya. Nilai yang akan datang itu bisa bergantung kepada nilai sekarang juga ya, nilai yang sebelumnya ya. Nah, kasus apa yang termasuk ke dalam jenis stochastic process ini? Contohnya adalah stock price ya. Stock price itu apa? Harga saham gitu ya. Jadi harga saham ini selain bisa bergantung kepada nilai sekarang, juga bisa juga bergantung kepada past values, nilai-nilai sebelumnya. Nah, maka dikategorikan stock prices ini adalah stochastic process yang future values-nya ya, yang nilai akan datangnya bisa bergantung kepada nilai sekarang, juga bergantung kepada nilai sebelumnya. Nah, jadi kalau mengamati stock prices ya, dia adalah random process ya, kan harga saham itu berubah-ubah gitu ya setiap waktu ya, entah waktunya apakah harian, jam, menit ya. Itu ganti-ganti kan ya harga saham. Nah, itu kan stochastic process tuh karena kan random ya, kita tidak tahu harga saham menit selanjutnya itu berapa. Jadi bukan deterministik, dia stokastik ya. Nah, kemudian dia bergantung kepada harga saham sekarang bisa juga gitu ya, bisa juga harga saham-saham saat-saat sebelumnya. Nah, lalu ada lagi ya stochastic process yang future values ya, yang nilai masa datangnya, gitu, nilai masa depannya gitu ya, itu may be completely independent, benar-benar tidak bergantung kepada nilai sekarang dan juga nilai sebelum-sebelumnya ya. Contohnya apa? Contohnya seperti yang tadi kita lihat yakni melempar koin ya. Melempar koin atau melempar dadu ya. Jadi lemparan kita sekarang dengan lemparan yang akan datang itu tidak berpengaruh gitu ya, independen ya. Nah, jadi itu jenis yang kedua ya. Nah, jenis yang ketiga adalah yang diberi warna merah ini berarti fokus kita sekarang gitu ya. Jadi di beberapa kasus ya, future values ya itu bisa jadi independen ya terhadap nilai-nilai past ya, nilai-nilai past values terhadap nilai-nilai masa lampau. Tapi ya dia bergantung kepada nilai sekarang ya. Kepada nilai sekarang. Nah, ini jenis yang ketiga ya. Jenis yang ketiga ya. Nah, contohnya apa ya? Nah, di sini contohnya adalah ada kasus ini di slide sebelumnya tapi saya skip dulu tadi ya, namanya adalah contoh gambling ya, gambling example ya. Nah, jadi ini jenis yang ketiga. Jadi ini jenis pertama, jenis kedua dan jenis ketiga ya. Nah, jadi fokus kita hanya pada yang di warna merahi ini gitu ya, yang diberi warna merah ini ya. Yakni jenis stochastic process yang ya future values-nya yang nilai masa depannya itu hanya bergantung kepada present value, tidak bergantung kepada past value, kepada nilai-nilai sebelumnya gitu ya.
Jadi dari hasil percobaan ya, dari hasil stochastic proses kan kita punya X0 gitu ya, X1 ya, dan seterusnya, lalu X ya, T min 1 gitu ya. Lalu ada XT ya, lalu ada XT plus 1 gitu ya. Yang XT plus 1 ini adalah future ya. Yang XT ini adalah present ya. Nah, lalu sisanya, nah yang ini ya, ini adalah past ya. Nah, jadi berdasarkan kebergantungan antara future, present dengan past ini dibagi 3 gitu ya. Nah, fokus kita adalah yang future ini gitu ya, hanya dipengaruhi oleh yang present, tidak dipengaruhi oleh yang past ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, yang seperti ini, yang jenis nomor 3 ini disebut sebagai Markov chain. Ya. Jadi Markov chain itu adalah stochastic proses yang sifat ketiga ini, gitu ya. Jadi future value hanya dipengaruhi oleh present value, tidak dipengaruhi oleh past value. Ya. Nah, lalu apa sih namanya? Dan time-nya ya, itu nanti sifatnya adalah discrete. Jadi indeks ruang indeksnya dia sifatnya discrete ya, dan dia finite gitu ya, dia finite ya, yang akan kita pelajari. Jadi discrete time finite Markov chain. Nah, contoh Markov chain ya, atau contoh yang jenis ketiga tadi, yakni state yang akan state masa depan hanya dipengaruhi oleh state sekarang, tapi tidak dipengaruhi oleh state-state sebelumnya atau past, adalah ini contohnya ya, gambler's ruin ya, gambler's ruin ya. Nah, ini sih hanya untuk memberikan penjelasan saja ya. Nah, jadi saya berikan apa sih namanya? Saya berikan peringatan, bukan peringatan apa ya. Ya ini cuma contoh aja ya. Kalau gamblers kan berarti dia masalahnya sudah masalah apa perjudian ya. Tentunya konteksnya apa? Kalau konteks nyatanya tidak bagus ya gamblers ini ya. Karena judi perjudian gitu ya. Nah, tapi di sini maksudnya ingin menjelaskan tentang stokastik prosesnya. Nah, ini diambil contohnya adalah gamblers ruin ini ya. Nah, ini adalah contoh stokastik proses ya. Ini suatu game lah ya, suatu game ya, di mana game ini punya rule gitu ya. Rule-nya adalah ya namanya game ya, bisa menang bisa kalah gitu ya. Nah, kalau menang Anda akan dapat $1 gitu ya. Nah, kemungkinan atau peluang menangnya adalah P ya. Lalu kalau kalah ya berarti Anda kehilangan $1 ya. Jadi kalau kalah hilang $1, kalau menang dapat $1 ya. Kemudian probabilitasnya berarti kan kalau menang P berarti karena dia exhaustive ya, maka kalau kalah 1 min P ya. Nah, lalu aturannya adalah game ini akan berakhir ya. Game ini akan berakhir kalau misalnya terpenuhi 2 kasus ya. Yang pertama Anda mendapatkan total hadiah gitu ya, atau total uang sebanyak $3 ya. Jadi bisa mengakumulasikan $3. Atau kasus yang kedua ya, game ini akan berakhir kalau uang kita habis ya, go broke ya. Jadi habis uangnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika Anda ikuti game ini, Anda mendapatkan saldo awal $1 gitu ya. Nah, lalu di sini ini adalah stochastic proses ya. Katakanlah stochastic prosesnya kita sebut sebagai XT ya. Nah, XT ini menyatakan fortune ya, jadi uang yang kita dapat setiap putaran ke T gitu ya. Jadi kan main game ini beberapa kali gitu ya. Jadi permainan pertama, permainan kedua dan seterusnya ya. Nah, XT ini menyatakan uang yang kita dapatkan pada permainan ke T gitu ya. Nah, ini stochastic proses ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain ya, XT ini menyatakan bagaimana ya uang kita itu bertambah dan berkurang gitu ya. How your gambling fortune evolves. Ya, jadi bagaimana uang kita itu nambah, tetap kurang
tidak mungkin tetap ya, karena kan bisa kalah bisa menang, cuma 2 itu ya. Nah, ini adalah contoh yang jenis ketiga. Kenapa ya? Karena begini ya. Misalnya pada putaran kesekian ya, ambil saja contoh konkretnya pada putaran pertama ya, kita punya uang $1 gitu ya, $1 ya. Nah, maka pada pada putaran berikutnya berdasarkan aturan permainan ini, maka kemungkinan uang kita ada berapa? Kalau menang ya, kalau win ya. Jadi berapa? Kalau win. Jadi 2 ya. Jadi 2. Kalau lose ya. Kalau loss broke ya 0 ya. Berarti dia stop ya game-nya ya. Nah, jadi X2 ya ini dipengaruhi oleh X1 ya. Tapi dia tidak dipengaruhi oleh sebelum-sebelumnya ya. Jadi X2 ini kemungkinannya kalau tidak 2 0 gitu ya. Nilai X2-nya. Kalau win nilai X2-nya adalah 2 atau bisa juga 0 ya. Tapi nggak peduli nanti misalnya X0-nya berapa gitu ya, itu tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting kalau X1-nya 1 maka kemungkinannya adalah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh jenis stochastic process yang nomor 3 ini atau Markov chain ya. Nah, contoh lainnya adalah cuaca gitu ya. Nah, jadi kita mengamati cuaca ya. Nah, misalnya kita buat stochastic process XT ya. Nah, cuaca di sini hanya ada 2 ya di dalam kasus ini, yakni kering ya, atau panas atau kemarau lah ya, atau hujan ya. Nah, ini agar lebih mudah menuliskannya kita kasih nilai ya. Kita kasih nilai yakni 0 untuk untuk hujan dan 1 untuk kemarau. Nah, kenapa dikasih nilai? Tadi saya menyebutnya biar mudah ya, tetapi sebetulnya karena ini adalah random variable ya. Kalau random variable kan nilainya harus nilai bilangan ya. Nah, jadi kalau dia mengamatinya ternyata dia kemarau, maka berarti nilai random variabelnya adalah 0. Kalau dia hujan berarti dia 1 ya. Nah, di sini berarti kita punya stochastic process XT, nilai X0, X1, X2, dan seterusnya. Ya. Nah, yang menggambarkan bagaimana cuaca ini berubah-ubah gitu ya, mulai dari hari ini dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ya diberikan informasi tambahan terkait peluang gitu ya. Jadi biasanya di dalam stochastic process yang jenis ketiga tadi, yakni Markov chain ya, kita dikasih tahu ya peluang seperti ini ya. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang kemarau, maka peluang besok itu adalah hujan ya adalah 0,8 ya. Nah, dengan kata lain ini kan kata-kata, kalau ada kata-kata if berarti kalau di dalam peluang kita bisa hubungkan dengan peluang bersyarat ya atau conditional probability ya. Nah, dengan kata lain bisa kita tuliskan ya. Kalau sekarang hujan ya, jika diketahui sekarang hujan, maka peluang besoknya itu kok hujan ya. Maksudnya kalau sekarang kemarau ya, maka peluang besoknya itu akan hujan adalah 0,8 ya. Nah, ini kan pakai notasi probabilitas bersyarat ya. Atau kalau kita pakai random variabelnya ya seperti ini gitu ya. Kalau sekarang itu X0 ya. Kalau sekarang itu kemarau kan 0 ya. Maka peluang besoknya hujan X1 sama dengan 0 adalah 0,8. Nah, lalu bagaimana peluang kalau misalnya sekarang kemarau ya, besoknya hujan ya. Nah, ini kan tinggal selisihnya ini saja gitu ya. 1 ya. Diambil 0,8 ya, maka dia 0,2 ya. Nah, kemudian yang diketahui yang kedua adalah kalau sekarang hujan
maka peluang besok kemarau adalah 0,6 ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sekarang hujan ya, sekarang itu X0 ya hujan, maka besoknya itu kemarau ya, besoknya itu maaf, besoknya hujan lagi gitu ya. Kalau yang kemarau kan udah ada tadi ya. Maka tinggal kita hitung aja 1 dikurangi 0,6, maka dia 0,4 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian peluang bersyarat ini selain kalau di sini kan disebutkan hari ke-0, hari ke-1 ya. Nah, ini ya bisa juga berlaku untuk kapanpun. Misalnya kalau diketahui ya pada hari ke-5 dia kemarau. Maka hari ke-6, peluang hari ke-6 ini juga kemarau ya. Nilainya akan sama dengan ya probabilitas seperti yang tadi, kalau hari ke-0 dia kemarau, hari ke-1 juga kemarau ya, nilainya sama-sama 0,8 ya. Atau dengan kata lain kita bisa buat bentuk umumnya ya, kalau diketahui xt-nya sama dengan 0, maka xt plus 1-nya sama dengan 0 adalah 0,8 berapapun t-nya gitu ya. Berapapun t-nya. Juga kalau misalnya xt-nya sama dengan 1, sekarang adalah hujan, lalu besoknya kemarau, itu adalah 0,6 ya. Nah, jadi ini adalah contoh dalam proses stokastik ya, pengamatan cuaca ya. Oke, silakan jika ada yang nanti masih bingung boleh diinterupsi ya dan didiskusikan langsung. Oke. Nah, ini suppose we are given the states of weather on days 0, 1, 2, 3 ya. Jadi misalnya kita mengamati selama berapa hari nih? 1, 2, 3, 4 hari ya. Lalu hasil pengamatan kita hari pertama dia kemarau, hari kedua kemarau, hari pertama kemarau, kedua kemarau, hari ketiga hujan, lalu hari keempat kemarau lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu di sini ini coba dihubungkan lagi dengan yang apa sih tadi yang jenis-jenis stokastik proses yang ketiga tadi ya. Lalu pertanyaannya, berapakah peluang ya cuaca hari ke X4 itu kan hari kelima ya. X4 ini kemarau jika diketahui ya. X3-nya kemarau, X2-nya hujan, X1-nya kemarau, X0-nya kemarau. Nah, X4 kan nggak ada di sini ya. Nah, berapa peluangnya gitu ya. Nah, dari informasi tadi ya, yang mempengaruhi adalah hanya yang mempengaruhi X4 hanyalah X3 ya. Ya, karena kan tadi ya yang mempengaruhi XT plus 1 ya sama dengan XT plus 1 sama dengan 0 ya. Hanyalah XT-nya saja, bisa XT sama dengan 0 ya. Bisa juga ya XT plus 1 ya 0 kalau misalnya sebelumnya XT-nya 1 atau hujan gitu ya. Nah, yang lainnya ini tidak mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi hanya ini saja ya. Nah, dan peluangnya tadi kan kalau sebelumnya kemarau, kalau sekarang kemarau, besoknya itu kemarau lagi, peluangnya adalah ini kan ya 0,8 ya. Nah, jadi we didn't care ya, kita tidak peduli nilai-nilai X2, X1, X0. Nah, ini tidak peduli. Nah, ini kan jenis stokastik proses yang nomor 3 tadi ya, yang disebut sebagai Markov chain tadi ya. Nah, ini secara intuitif ya, given today's weather and the weather in the past. Jadi kalau kita tahu ya cuaca hari ini dan juga cuaca sebelumnya, maka peluang kondisional besok, cuaca besok itu tidak dipengaruhi atau independen terhadap cuaca yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini disebut sebagai properti Markovian atau Markovian property ya. Mengulang lagi yang tadi ya. Nah,
sehingga dapat kita simpulkan bahwa Markovian property ini, ya, kalau kita ingin mengetahui peluang nilai, ya, dari suatu stochastic proses untuk nilai future, gitu ya, dia hanya cukup mengetahui, ya, nilai peluang sekarang, ya, nilai peluang hanya dipengaruhi oleh nilai stokastik saat ini, ya, nilai saat ini, tetapi tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain, yang ini, ya, jadi ini tidak kita lihat, ya, yang kita lihat hanya XT, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui XT plus 1, maka informasi yang diperlukan hanya dari XT, ya. Nah, secara ringkas, future, ya, depends only on the present, not on the past, ya. Jadi masa depan hanya bergantung kepada keadaan saat ini, tidak dipengaruhi oleh keadaan yang lalu, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, jadi kita akan fokus ke sini, ya. Oke, nah, sehingga kalau misalnya suatu proses stokastik, ya, dia punya properti Markovian, maka stokastik proses itu disebut sebagai rantai Markov atau Markov chain, ya. Nah, jadi itu, ya, Markov chain, ya. Intinya stokastik proses punya sifat Markovian, kita katakan dia adalah Markov chain, ya. Nah, nah, berikutnya yang biasanya diketahui, ya, diketahui, ya, dari suatu Markov chain, ya, adalah one step transition probabilities, ya, yakni probabilitas satu tahap, ya, probabilitas satu tahap. Nah, probabilitas satu tahap ini apa? Probabilitas satu tahap itu kalau misalnya sekarang nilai X-nya adalah I atau XT itu adalah I, maka nilai X pada masa yang akan datang atau XT plus 1 itu J, ya. Jadi yang diketahui adalah peluang, kalau diketahui XT-nya itu adalah I, maka XT plus 1-nya adalah J. Nah, jadi Anda lihat fokus ke ininya nih, ya, indeksnya ini. Indeksnya kan naik 1. Yang diketahui adalah jika diketahui sekarang keadaannya adalah I, ya, maka peluang masa yang akan datang atau T plus 1 itu adalah J adalah sekian. Nah, ini adalah one step transition probabilities. Jadi hanya satu step, ya, dari T, ya, ke T plus 1, ya. T ke T plus 1. Ya, contoh realnya dari 0 ke 1, ya. Ini kan one step, 1 ke 2, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini digambarkan seperti ini, gitu, ya. Jadi one step itu perubahan state, ya, dari 0 ke 1, gitu, ya, 0 ke 1 dalam satu langkah, ya, 4 ke 5, T ke T plus 1, ya. Nah, one step probability ini ada yang sifatnya stasioner dan yang tidak stasioner, ya. Nah, dalam pembahasan kita, ya, kita asumsikan di dalam Markov chain, ya, sifat one step transition probability-nya adalah stasioner, ya. Artinya dari T ke T plus 1 sama saja probabilitasnya, ya. Jadi peluang state itu berubah dari T pindah ke T plus 1 itu peluangnya sama. Mau berapapun T-nya. Jadi mau dia perubahan dari 0 ke dari waktu 0, ya, perubahan state pada saat waktu 0 ke waktu ke 1 atau 1 ke 2 atau 2 ke 3 sampai kapanpun, gitu, ya. Dia peluangnya sama, gitu, ya. Nah, kalau dia tidak stasioner, ya, peluangnya beda-beda, gitu, ya. Jadi misalnya 0 ke 1 seperti ini, nanti 0 ke 2 mungkin lebih rendah, gitu, ya. Nah, peluangnya beda, gitu, ya. Bukan lebih rendah, maksudnya peluang perubahan ini beda-beda, ya. Jadi peluang perubahan dari I ke J, ya, di apa sih namanya, di 01 dengan 45 mungkin beda, gitu, ya.
Jadi kalau yang tidak stasioner misalnya peluang ya dari ini saya hapus dulu. Nah, peluang jika sekarangnya itu adalah X0 ya, ada di state 1 katakanlah ya. Lalu X1-nya ada di state 2 ya. Ini adalah misal gitu ya, kita ambil angka real saja 0,2 gitu ya. Tapi kalau misalnya ya coret. Nah, tapi kalau misalnya sekarangnya itu adalah X2 ya, lalu future-nya itu adalah X3 ya, perubahan state-nya sama gitu ya, dari 1 ya ke 2 ya. Ini misalnya peluangnya 0,3. Nah, ini kan beda gitu ya. Nah, ini berarti dia tidak stasioner ya. Kalau yang stasioner ya, perubahan dari present ke future ya, mau dimanapun titik waktunya ya, itu harus sama semua ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah stasioner ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat cara menuliskan ya one step transition probabilities ya. Jadi probabilitas satu step ya, satu langkah ya. Nah, biasanya ada dua cara untuk menggambarkan one step transition probabilities. Yang pertama adalah dalam bentuk matriks ya. Dan yang kedua nanti dalam bentuk state transition ya, dalam bentuk state transition atau transisi state ya. Nah, sekarang kita lihat yang matriks dulu ya. Nah, untuk menuliskan one step transition probabilities dalam bentuk matriks, caranya adalah kita buat ya matriks ya, di mana baris kolomnya menyatakan state ya. Jadi ini kan ada misalnya dalam kasus yang cuaca tadi ya, cuaca ini kan tadi state-nya hanya ada 2, 0 atau 1 ya. Nah, jadi kemungkinan kombinasi 0, 1 ya adalah berarti kan 2 kali 2 gitu ya, 2 baris dan 2 kolom. Jadi ada 4 nilai ya. Jadi ini nilainya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, baris-baris ini menyatakan nomor-nomor state-nya gitu ya. Jadi baris pertama state 0, ini state 1 ya. Lalu kolom pertama state 0, kolom kedua state 1. 0 ini kan tadi menyatakan dry gitu ya. Kalau yang ini adalah rainy gitu ya. Nah, ini juga sama ya, dry ya. Ini rainy ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai ini diisi dengan probabilitasnya ya. Contohnya kalau kita mau ngisi yang ini 00 ya. Ngisi bagian matriks 00, baris 0, kolom 0. Nah, kita tuliskannya berarti begini ya. P00. Nah, ini adalah P, ini jadi P00 gitu ya. Ini P berapa ini? 0, 1 ya. Ini P 10, ini P 11 ya. Oke ya. Nah, P00 ini artinya berapa peluang gitu ya. Berapa peluang kalau misalnya ya sebelum sekarang gitu ya, XT ya, sekarang. Jadi ini sekarang ya menunjukkan T. Sekarang ini 0 atau dry. Lalu besoknya itu T plus 1-nya dry juga. Nah, ini menunjukkan T plus 1 ya. Jadi perubahan dari 0 ke 0, transisi dari 0 ke 0. Transisi itu kan perubahan ya. Nah, ini kan tadi sudah diketahui ya di soal tadi ya. Kalau sekarang kemarau, maka peluang besok kemarau lagi adalah 0,8 gitu ya. 0,8. Nah, maka di sini kita isi dengan nilai 0,8 ya. Nah, lalu pertanyaannya berapa P01 gitu ya. Nah, berapa P01? P01 itu kan berarti berapa peluang besoknya itu hujan kalau diketahui sekarang sedang kemarau ya.
Nah, ini kan tinggal selisih dari ini aja ya. Ini kan kalau diketahui berapa peluang sekarang kemarau, besok kemarau kalau sekarang kemarau. Nah, ini kan tinggal 1 dikurangi P00 gitu ya. Jadi 0,2. Nah, jadi ini adalah sama dengan 0,2 ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau P10 ya, P10 berarti ya, P10 berarti berapa peluang ya? Nah, kalau P10 kan gimana nih? Berapa peluang? Ini saya nulis apa nih? Biar nggak X, indeksnya apa? T+1 ya. Sama dengan feature-nya apa? 0 ya. Jika diketahui X sama dengan 1 ya. Nah, ini kan ada di soal tadi ya. Ini nah ini ya 0,6 ya. Nah, ini 0,6. Nah, berarti ini nilainya 0,6. Nah, ini berarti selisihnya yang ini. Ini 0,4. Nah, ciri one step transition ya. Matrix kalau barisnya ini dijumlahkan gitu ya. Jadi ini dengan ini dijumlahkan ya. Harus apa? Harus 1 gitu ya. Jadi ini kalau dijumlahkan harus 1 ya. 0,8 tambah 0,2 1, 0,6 ditambah 0,4 1 gitu ya. Karena kan exhaustive tadi gitu ya. Jadi kalau sekarang kering ya, sekarang kemarau, maka peluang besoknya kemarau dan peluang besoknya hujan kalau dijumlahkan 1 gitu ya. Jadi setiap barisnya kalau dijumlahkan harus 1 ya. Nah, ini yang sudah dilengkapi ya. Jadi matriksnya seperti ini ya. Nah, ini ada matriks cuman ini sebentar. Ini salah simbol-simbolnya rusak nih, jadi tampilannya jadi salah. Bentar, ini saya hapus dulu. 17 ya. Nah, nah jadi ini ya, jadi bentuk umumnya ya, jadi one step transition matrix ya. Jadi diingat ya, matriks ini hanya untuk one step ya, hanya untuk one step ya. Jadi informasi yang disimpan di dalam one step transition matrix adalah transisi dari sekarang ke besok gitu ya. Dari sekarang ke besok. Jadi kita belum bisa mengetahui dari sekarang ke lusa gitu ya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, tidak bisa kita ketahui dari one step transition matrix ya. Tetapi ini adalah informasi dasar ya, informasi dasar yang perlu kita ketahui dari Markov chain, stochastic process yang sifatnya Markovian ya. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Nah, ini maaf nih, gambarnya masih rusak. Saya perbaiki dulu. Nah, ini adalah bentuk yang kedua untuk merepresentasikan one step transition ya. Nah, kalau sekarang bukan pakai matriks tapi pakai diagram state ya. Atau diagram state transition diagram ya. Nah, ini kan yang bentuk matriks nih ya. Ini bentuk matriks. Ini yang bentuk matriks ya. Ini bentuk matriks ya. Nah, ini bentuk state diagram. Gampang aja sih sebenarnya. Nah, ini kan kita baca nih ya dari matriks. Berapa
berapa peluang. Oh ya, sebentar sebelum ke situ, kalau di dalam state transition diagram, maka kita punya yang namanya state transition state diagram itu kan yang pertama kita punya state-nya ya, dituliskan dalam bentuk lingkaran ya. Lalu kita punya panah yang menghubungkan satu state dengan state yang lain. Nah, panah yang menghubungkan satu state dengan state yang lain ini diberi bobot, diberi nilai ya. Nah, state-state ini adalah state-state yang ada dalam stochastic process atau di dalam state space ya. Kalau di dalam kasus weather ini kan hanya 2, 0 atau 1 ya. Nah, yang angka yang ada di garis ini, yang ada di panah ini adalah nilai probabilitas ya. Probabilitas dari perubahan state yang satu ke state yang lain ya. Nah, contoh ya, di sini ada angka 0,2. Nah, berarti 0,2 ini menunjukkan probabilitas gitu ya. Kalau kemarin itu dry ya. Bukan kemarin. Kalau sekarang dry, maka besok itu rain. Nah, itu probabilitasnya adalah 0,2 ya. Nah, kalau ini panah dari rain ke dry, berarti kalau sekarang rain, maka besok dry, probabilitasnya adalah 0,6. Nah, ini mudah digambar kalau kita sudah punya transition single step transition matrix ya. Nah, jadi misalnya begini, kalau kita mau mengetahui berapa peluang kalau sekarang dry, besok dry lagi, berarti kan kita tinggal lihat baris ya 0,0 gitu ya. Jadi dari perubahan dari 0 ke 0, ini peluangnya adalah 0,8. Nah, jadi kalau dry ke dry lagi itu ya peluangnya 0,8. Lalu berapa peluang perubahan ya atau transisi ya. Kalau sekarang dry, besok rain, maka tinggal lihat sel yang ini kan ya. Kita lihat elemen 0,1, 0,2. Jadi kalau sekarang dry, besoknya rain adalah 0,2 ya. Rain dry gitu ya. Sekarang rain, besok dry, maka dia 0,6. Yang ini ya. Lalu rain ya, sekarang rain, besok hujan 0,4. Ini ya. Nah, gampang ya itu ya. Nah, ini state transition diagram. Ya. Nah, state transition diagram ini yang bentuknya visualisasi dari single step ya tadi ya, single step transition ya. Ini nanti diperlukan untuk menganalisis gitu ya suatu Markov chain ya, apakah dia reducible, bisa direduksi ya. Terus periodicity-nya berapa dan seterusnya. Nah, ini akan mudah jika melihat ke bentuk diagram seperti ini. Tapi matriks ini nanti diperlukan untuk menghitung nilai-nilai gitu ya. Misalnya untuk menghitung berapa peluang ya. Kalau sekarang hujan, maka 2 hari kemudian hujan lagi. Nah, itu berapa peluangnya gitu ya. Nah, itu pakainya matriks ya. Tapi untuk melihat karakteristik dari Markov chain ya, maka kita bisa melihat dalam bentuk state transition diagram ya. Nah, ini masih yang tadi cuma sekarang diganti dengan P gitu ya peluangnya. Kalau tadi kan angka, kalau sekarang dalam bentuk variabel. Ya. Nah, ini mohon maaf nih banyak yang error begini simbolnya karena ini tadinya PDF ya. Biar gampang dicoret-coret saya jadikan PowerPoint dulu, tapi ternyata hasil konversinya tidak sempurna ya. Jadi banyak yang salah-salah. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi Anda harus bisa menggambarkan ya suatu Markov chain, baik itu dalam bentuk matriks transisi ya, untuk single step ya, single step probability, baik itu dengan menggunakan matriks ataupun state diagram ya. Nah, sekarang kita ganti kasus ya, yang ini lagi nih ya, ke Gambler's Ruin tadi ya, Gambler's Ruin ya. Aturannya masih ingat tadi ya. Aturannya adalah kalau menang dapat $1, kalah kehilangan $1 ya. Lalu modal pertama adalah $1. Lalu permainan berhenti kalau kita broke atau mengumpulkan $3. Nah, peluang untuk menang adalah 0,4 ya.
Lalu random prosesnya XT, di mana XT ini adalah jumlah uang yang kita miliki untuk pada saat permainan ke T. Ya. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Ini. Nah, jadi Gambler's Ruin ini ya bentuk state transition single step ya. Single step transition diagramnya ya seperti ini, atau one step transition diagramnya adalah seperti ini, one step transition diagram, dan one step transition matrixnya seperti ini ya. Nah, pertanyaan saya coba ya, Anda kan masih ingat ya rule-nya tadi, ini artinya apa nih? Broke ya, broke, terus dia kebrok lagi. Ini kenapa 1? Kenapa probabilitasnya 1? Berarti kan kalau 1 itu ya pasti gitu ya, end of the game ya. Jadi gamenya selesai ya. Kalau udah broke ya udah dia broke aja. Juga yang ini nih. Ini apa nih? Dapat $3 ya, dan sama juga gamenya berakhir. Maka probabilitasnya tetap dia punya $3 ya, tidak ikut game lagi. Nah, lalu ini ya, kalau dia sudah ada di sini dia nggak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa bertransisi ke 1, ke 2, apalagi ke 3 ya kalau sudah broke. Juga kalau 3 tidak bisa bertransisi ke mana-mana ya. Nah, lalu yang ini ya, dari 1 misalnya kita berada pada nilai 1 gitu ya, XT kita 1 ya. Nah, ini ke sini ya, ke 0 ya. Artinya apa nih? Kalah ya. Jadi kalau kita tulis ya, berarti ini P sebelumnya kita menang gitu ya, punya $1, habis itu kalah ya, P10, nilainya adalah peluang ya, XT plus 1 kita kalah ya, jika XT-nya kita menang ya. Nah, peluangnya 0,6 ya. Jadi atau dengan kata lain peluang kalah terus ya. Kalau peluang menang kan tadi peluang menang itu adalah 0,4. Nah, jadi P10 ya. Nah, kalau di matriksnya P10 ya. P10 yang ini ya, 0,6 setara dengan yang di sini ya. Oke ya, berarti paham ya bagaimana menuliskan state diagram ini dan matriks transisi ini. Oke. Nah, ini apa sih? Kalau misalnya probabilitasnya divariabelkan intinya ya, tidak pakai angka tapi variabel, sama saja intinya seperti ini ya. Yang harus Anda perhatikan ini ya, jadi kalau baris ini dijumlahkan, hati-hati nih ya, jadi harus dipastikan ini 1 totalnya ya. Ini kan kalau dijumlahkan 1 ya, ini kalau dijumlahkan juga 1 ya. Kalau ternyata jumlahnya tidak 1, kurang dari 1 atau lebih dari 1, berarti Anda salah dalam menyusun one step probability matrix gitu ya. Jadi pastikan ini kalau dijumlahkan 1 semua nih gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ini adalah inventory example ya, contoh inventory ya. Misalnya toko kamera gitu ya. Toko kamera dia jadi ini memang contohnya bukan contoh-contoh yang berhubungan dengan jaringan komputer ya, karena kebetulan saya nyari materi ini dapatnya dari apa sih? Dari bidang yang bukan jaringan komputer, jadi makanya contohnya di luar itu. Tetapi paling yang penting adalah kita paham konsepnya dulu ya. Nah, jadi misalnya toko kamera dia punya stok model kamera tertentu ya. Nah, lalu di sini pemesanan ya, pemesanan barang itu dilakukan ya pada Sabtu malam atau malam Minggu ya.
Jadi orders may be placed on Saturday night and the cameras will be delivered first thing Monday morning. Jadi pesannya Sabtu malam, ya. Lalu Minggu paginya mungkin barangnya itu sudah masuk, gitu ya. Nah, lalu dia punya policy, dia punya kebijakan pemesanan, ya. Kebijakan pemesanannya ini S kecil S besar, ya. Maksudnya adalah kalau misalnya jumlah inventory, ya, jumlah kameranya kurang dari S, ya, maka lakukan pemesanan hingga total, ya, total stok di toko itu sebanyak S, tidak boleh lebih dari S, ya, juga tidak kurang dari S, ya. Contoh, ya, misalnya kalau misalnya di toko itu tidak ada stok kamera, ya, zero kamera, ya, kapan diceknya? Diceknya pada saat Sabtu malam stoknya itu, ya. Maka dia harus segera pesan 3 kamera, ya. Nah, itu ketentuan S kecilnya 1, S besarnya 3. Kenapa? Karena 0 kan kurang dari 1, ya, sesuai dengan ketentuan ini. Maka dia harus segera pesan sampai stoknya sama dengan 3, maka dia harus pesan 3 kamera, ya. Nah, tapi kalau misalnya jumlah kamera di toko itu jumlahnya lebih dari atau sama dengan S besar, S kecil, ya, maka tidak usah pesan kamera. Contohnya misalnya kalau di toko masih ada 1 kamera, ya, atau 2 atau 3 gitu ya, 1 atau lebih, pada saat malam minggu, maka tidak usah pesan kamera lagi, ya, tidak usah pesan kamera lagi, ya. Nah, jadi itu ketentuannya, ya. Nah, lalu coba kita analisis, ya, kasus ini, ya. Yang akan kita observasi di sini adalah perubahan, gitu ya, perubahan jumlah stok kamera untuk tiap pekan, ya. Jadi kita amati di akhir pekan itu stoknya berapa, ya. Jadi pekan pertama stok kameranya berapa, pekan kedua, akhir pekan kedua stok kameranya berapa, akhir pekan ketiga stok kameranya berapa, ya. Nah, sehingga stokastik proses apa yang kita amati? Stokastik prosesnya adalah XT, ya. XT ini adalah jumlah kamera, ya, di inventory toko pada waktu Sabtu malam, ya, pada pekan ke T. Jadi T ini indeks, ya. Space index-nya ini menunjukkan pekan, ya, pekan keberapa, ya. Nah, kemudian berikutnya state space-nya, ya. Jadi state yang mungkin apa saja, ya. State yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Jadi cuma 4 ini, ya. 0 itu berarti tidak ada kamera sama sekali. 1 kamera, 2 kamera, 3 kamera, ya. Kenapa cuma sampai 3? Karena pemesanan maksimum adalah sebanyak tadi, ya, asumsinya S besarnya adalah 3. Jadi dia tidak lebih dari 3, ya. Nah, lalu indeks T ini maknanya apa? Maknanya adalah pekan. Nah, ini contoh realisasinya, ya. Contoh realisasi dari stokastik proses. Tentunya kemungkinannya banyak, ya. Ini contoh salah satu saja. Jadi pada pengamatan pekan pertama, ya, malam minggu pertama, kita punya stok sebanyak 3. Nah, karena kita punya stok sebanyak 3, berarti kan sesuai aturan S kecil S besar tadi, kita tidak usah belanja, ya. Jadi kita tidak belanja, ya. Nah, lalu berikutnya pada malam minggu pekan kedua, ya, pada Saturday night, ya, pekan kedua, ya, yang ini, ya, stok berubah menjadi 2. Nah, kenapa stok berubah jadi 2? Karena di tengah-tengah, gitu ya, ada demand, gitu ya, ada pembelian, ya, ada demand sebanyak 1, ya otomatis kan berkurang, ya, 3 diambil 1, 2, ya. Jadi X1 sama dengan 2, X0 sama dengan 3, ya. Nah, pada Saturday night, ya, Saturday night yang kedua ini, ya, pertanyaan saya, dia beli lagi nggak kameranya? Enggak, ya, karena sesuai aturan tadi, masih lebih dari atau sama dengan 1, ya. Nah, tidak beli lagi. Nah, sehingga pada saat X2, ya, nilainya 0. Kenapa 0? Karena di dalam pekan, ya, pekan yang ini, ya, 1 ke 2 ini,
ada demand ya, ada demand-nya sama dengan 2 ya. Sehingga kan berubah 2 dikurangi 2 0 ya. Nah, pada saat malam minggu ya, Saturday night yang ketiga ini berarti ya, yang ini ya. Stoknya 0. Nah, sesuai dengan rule tadi karena stoknya sudah kurang dari 1, maka harus segera pesan. Nah, segera pesan di sini gitu ya. Pesan 3 ya. Jadi minggu paginya sudah ada 3 lagi nih ya. Nah, sehingga pada Saturday night yang ketiga ya, malam minggu keempat ya, dia berubah menjadi 1. Kenapa jadi 1? Tadinya kan ada 3 nih ya. Lalu di sini ada demand ya, ada demand 2 ya. Jadi ada yang beli 2 kamera, 3 diambil 2 jadi 1 ya. Nah, sehingga stokastik proses kita dari X0 sampai X3 adalah seperti ini ya. X0-nya 3, X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya 1. Nah, ini kan stokastik, ini random ya. Kita tidak bisa memprediksi X1-nya berapa, X2-nya berapa dan seterusnya. Nah, tapi ya ini adalah Markovian. Dia punya properti Markovian ya. Artinya apa? Artinya state selanjutnya ya atau future value itu dipengaruhi oleh present value gitu ya. Jadi malam minggu kedua dipengaruhi oleh kondisi jumlah kamera di malam minggu pertama ya, karena kondisi malam minggu pertama 3 maka kemungkinannya hanya 2, 1 atau 0 ya. Kalau 2 berarti yang beli hanya 2 orang, kalau 1 berarti kalau 2 berarti yang beli hanya 1, kalau 1 berarti yang beli 2, kalau 0 berarti yang beli 3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini kurang bagus ya. Coba saya ganti ke PDF saja. Saya ganti share nih dulu. Nah, ini nah ini ya ini adalah ringkasan dari yang tadi ya. Jadi apa sih namanya? Tadi ya, kalau misalnya stoknya dia 0 ya, kalau dia stoknya 0 maka kita beli ya. Jadi kalau stoknya 0 kita beli ya. Belinya adalah ya berarti kita beli ya. Nah, ini maksudnya apa nih ya? XT plus 1 ya. Jadi XT plus 1 ini adalah stok future gitu ya. Stok future ya. Itu nilainya adalah kalau misalnya sekarang stoknya 0, maka stok future-nya adalah dari 3 min D 3 dikurangi D T plus 1, 0 gitu ya. Jadi 3 diambil D T plus 1 kurang dari 0, di mana D indeks T plus 1 ini adalah demand tadi ya, demand. Jadi jumlah pembelian ya. Ya, jadi jumlah pembelian ya. Jadi jumlah kamera pada masa yang akan datang adalah kalau misalnya sekarang kita tidak punya stok kamera, maka kan otomatis beli kamera ya, beli kameranya sebanyak 3 ya. Nah, berarti pekan depannya jumlah kameranya adalah jumlah kamera setelah kita pesan tadi ya 3 dikurangi dengan jumlah pembelian ya. Nah, jumlah pembeliannya ini random gitu ya. Jadi bisa yang belinya hanya 1 orang, bisa tidak ada yang beli sama sekali gitu ya, 0, bisa juga ada yang belinya hanya 1, bisa yang belinya ada 2, bisa yang belinya ada 3 ya. Kalau lebih dari 3 kan berarti melebihi stok ya. Nah, sehingga total nilai future-nya adalah 3 dikurangi D T ditambah 1, di mana ini random gitu ya. Jumlah pembeliannya random ya. Kalau misalnya yang beli 3 orang, maka kemungkinan habis stoknya jadi 0. Jadi range-nya adalah 0 sampai 3 dikurangi D
indeks T tambah 1 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya stok ya, kita punya stok kan berarti kita tidak order ya. Tidak order. Maka nilai future-nya adalah stok saat ini ya dikurangi dengan pembelian ya. Dikurangi dengan pembelian karena kan ini kita tidak order, maka tergantung dari stok saat ini ada berapa ya. Bisa 3, bisa 2 ya. Bisa 1 ya. Nah, tergantung stok yang kita miliki ya. Nah, ini contoh inventory ini misalnya asumsinya adalah ya nanti nah contohnya adalah seperti ini ya. Jadi mana nih anotasi. Nah contohnya. Nah, sekarang saya tanya nih ya, ini kan state-nya adalah jumlah stok kamera ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 kan kemungkinan jumlah kameranya hanya ini ya, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini 0 ke 0 ya, 0 ke 0 bagaimana ceritanya nih? 0 ke 0 bisa ke 0 lagi. Dari jumlah kamera 0 pekan depannya 0 lagi. Nah, ini gimana ceritanya? DT plus 1-nya sama dengan 3. Ya. Jadi kalau 0 kan harus beli 3 kamera ya. Nah, habis beli 3 kamera apa yang terjadi? Ya. Tiga lagi. Nah, jadi ada demand lebih dari sama dengan 3. Nah, akibatnya kan langsung habis ya, balik lagi ke 0. Nah, berarti peluangnya ya, peluang dari 0 ke 0 adalah peluang ada demand lebih dari sama dengan 3 ya. Peluang ada demand lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Nah, lalu 0 ya bisa ke 1 nih ya. 0 bisa ke 1 nih. 0 bisa ke 1. Nah, kalau 0 ke 1 kan berarti beli dulu 3, tapi demand-nya cuma 2 kan ya. Kalau 0 ke 1. Nah, berarti probabilitas yang ini 0 ke 1 adalah probabilitas ya. Sama dengan probabilitas demand-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, makanya di sini PD sama dengan 2 ya. Jadi 0,1 ya, 0 ke 1. Nah, yang ini ya, 0 ke 1, PD sama dengan 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini contoh kasus yang inventory tadi ya. Jadi ini nggak usah saya jelaskan satu-satu, intinya probabilitas transisi state di dalam kasus inventory ini adalah probabilitas demand-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kita dapat probabilitas demand ini di contoh kasus ini gitu ya? Dari mana dapatnya? Nah, ini disebutkan di soalnya ya. Jadi disebutkan di sini bahwa asumsinya bahwa demand ini ya adalah random variables ya. Random variables atau bahkan stochastic process ya. ya. Yang mengikuti sebaran. Nah, makanya kemarin kita belajar sebaran ya, sebaran Poisson gitu ya. Nah, kita ingat ya, sebaran Poisson ini adalah rumusnya seperti ini ya. Yang di sebaran Poisson ini kita bisa menghitung probabilitas ya munculnya ya suatu event ya. Probabilitas munculnya suatu event ya. Jadi PX sama dengan N ini berarti probabilitas muncul N buah event. Dalam hal ini demand ya, munculnya demand dalam satu pekan gitu ya. Nah, kita ingatkan Poisson itu mirip binomial, cuman binomial itu kan jumlah percobaannya terbatas ya, kecil jumlah percobaannya lalu peluangnya besar-besar. Kalau Poisson itu jumlah pengamatannya cenderung banyak gitu ya, lalu peluangnya kecil gitu ya.
Nah, makanya Poisson ini hanya punya satu parameter, ya, ini lambda. Nah, jadi seperti itu. Nah, asumsinya DT ini adalah random variables yang terdistribusi secara Poisson. Nah, jadi ini artinya terdistribusi, ya. Dia terdistribusi, ya, secara Poisson dengan lambda sama dengan 1, ya. Nah, berarti tadi kan ada apa? D-nya berapa gitu, ya. Nah, untuk menghitung nilai probabilitas D-nya ini kita pakai rumus Poisson ini. Contohnya, berapa probabilitas demand-nya sama dengan 0, artinya tidak ada demand sama sekali. Masukkan ininya 0, ya, ke rumus ini, N-nya 0, lambdanya tadi asumsinya adalah 1, ya. Hasilnya adalah 0,368. PD sama dengan 1 juga 0,368. PD sama dengan 2, 0,184, ya. PD lebih dari 1, nah ini tinggal diambil aja dari 1 diambil PD 0, maka kita dapat PD lebih dari sama dengan 1. Jadi dari ini tinggal kita kurangkan 1 gitu, ya. Jadi 1 dikurangi 0,368, 0,32, ya. Nah, sehingga kita bisa menyusun, ya, state transition matrix-nya, ya. Nah, tadi kan belum bisa kita susun karena belum kita hitung, ya. Nilai-nilai ini, ya, D3, PD lebih dari sama dengan 3, PD sama dengan 2, ini kan belum ada, ya. Kita hitung dulu, ya, karena asumsinya Poisson tadi, nah maka kita dapatkan lah seperti ini, ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi ini state transition matrix-nya, ya. So, one step transition matrix. Nah, ingat, ya, ini hanya one step. Jadi pertanyaan yang bisa kita jawab adalah berapa peluang kalau misalnya sekarang kita tidak punya kamera gitu, ya. Lalu pada akhir pekan depan kita akan punya stok 2 kamera, ya, maka peluangnya adalah 0,368, ya. Atau berapa peluang kalau kita sekarang punya 3 stok kamera lalu nggak laku gitu, ya. Pekan depan masih 3 stok kamera juga tidak laku, maka peluangnya juga 0,368, ya. Nah, tetapi ini hanya one step, ya, hanya one step. Oke, ya. Nah, ini adalah Markov chain, ya. Oke, nah berikutnya adalah ini waktunya 5 menit lagi, ya. Selanjutnya nah, berikutnya adalah di sisa sedikit waktu ini, ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan lanjutan yang tadi gitu, ya. Lalu bagaimana peluang kita bisa mengetahui peluang yang lebih dari one step gitu, ya. Kalau tadi kan kalau hanya berdasarkan one step probabilities itu kita hanya bisa mengetahui T+1 gitu, ya. Sekarang T, ya, future-nya T+1. Terus kalau kita mau mengetahui berapa peluang pada saat T+2, pada saat T+3 itu bagaimana gitu, ya. Nah, jadi seperti contoh yang weather tadi gitu, ya. Kalau sekarang itu cerah, kemarau, kita ingin tahu berapa peluang, ya, the day after tomorrow gitu, ya. Peluang lusa itu kemarau lagi itu berapa gitu, ya. Nah, kalau kita pakai one step saja yang tadi, ya, pakai one step probability ini tidak bisa menjawab gitu, ya. Nah, maka kita harus mengetahui multi-step transition probabilities, ya. Nah, atau misalnya kalau misalnya stok gitu, ya, saham sekarang turun, ya, maka berapa peluang, ya, saham ini turun lagi 3 hari kemudian. Nah, itu tidak bisa pakai yang one step langsung, ya. Tapi kita harus cari dulu multi-step transition probabilities-nya, ya. Nah, jadi intinya
di dalam multi-step transition probability ini, kalau sekarang adalah T, maka kita ingin tahu berapa probabilitas ya suatu random variable pada saat T ditambah N. Nah, ininya ditambahnya N ya. Ditambahnya N. Kalau yang one step tadi kan hanya T plus 1, sekarang T plus N. Ya. Nah, atau notasinya adalah PIJ, ada tambahannya di sini adalah N. Ya. Kalau yang tadi kan hanya P, misalnya P00, jadi sekarang state kita di 0, pindah lagi ke 0, berapa gitu ya peluangnya. Nah, kalau sekarang ada tambahan dalam N step. Ya. Nah, untuk mengetahui multi-step transition probabilities ini, ya sebetulnya nanti simple jatuhnya ya, tapi dalam proses penemuan formulanya gitu ya, ini menggunakan persamaan yang namanya Chapman-Kolmogorov ya, persamaan Chapman-Kolmogorov untuk bisa mengetahui n-step transition probabilities ya. Nah, contoh, nah ini interpretasi dari n-step transition probabilities ya. Jadi kalau kita sekarang ada di state 0 ya, ada di state 0, maka setelah n step ya, berapa peluang kita akan berada di step J setelah n step gitu ya. Nah, jadi tulisannya seperti ini kira-kira gambaran ya. Nah, contoh kasus ya. Dalam kasus inventory ya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ini nih ya. P1, 2, 3 ya. P, jadi kalau misalnya sekarang kita punya stok kamera 1, berapakah peluang pada 3 pekan selanjutnya kita punya stok kamera 2 gitu ya. Nah, ini berapa peluangnya gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dijawab pakai yang one step ya. Karena kalau one step hanya pekan depannya saja, tetapi 3 pekan selanjutnya tidak menjawab ya. Nah, maka ini kemungkinannya bagaimana gitu ya? Dari perubahan dari 1 ke 2 dalam 3 pekan gitu ya, dalam 3 pekan atau 3 step. Nah, kemungkinannya kan gini ya, kalau kita apa sih namanya? Kalau kita uraikan gitu ya, kalau kita jabarkan kemungkinan perubahan dari ya state 1 ya, ini kan berubah ya 3 pekan kemudian ke state 2 ya. Selama 3 pekan ya. 1 ya, 2, 3. Nah, kemungkinannya kan begini, kalau kita punya kamera 1 sesuai aturan tadi, itu kan kita nggak beli kamera ya, karena masih lebih dari atau sama dengan 1 ya. Nah, maka kemungkinannya dalam pekan pertama ini bisa ada demand, bisa tidak ya. Kalau tidak ada demand, maka dia pekan keduanya tetap ada di state 1 ya. Nah, lalu apa sih namanya? Ada demand ya, demand-nya berarti maksimum cuma 1, maka kemungkinan ada di 0 ya, berarti stoknya 0 ya. Nah, lalu dari setiap titik ini kemungkinan pekan keduanya bagaimana gitu ya, yang nantinya akan mengarah ke apa sih namanya, ke state 2 ya pada pekan ketiga ya. Nah, kemungkinannya adalah pertama misalnya kalau pekan kedua dia state-nya 1, artinya stoknya 1, berarti kan tidak beli ya. Nah, kalau tidak beli kemungkinannya yang bisa mengarah kedua adalah ada yang beli dulu gitu ya. Kalau ada yang beli dulu, ada demand di sini ya, ada demand sehingga stoknya habis 0. Nah, kalau stoknya habis kan nanti dia beli kan ya, beli 3 ya. Nah, baru nanti dari 3 bisa turun ke 2 ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau tetap di state 1 gitu ya, di state 1 misalnya di pekan ketiga ini state-nya tetap 1, mungkin nggak mengarah ke 2 ya. Mungkin nggak dia pindah ke 2, nggak mungkin ya, karena kan rule-nya tadi kalau kameranya masih lebih dari sama dengan 1 berarti tidak beli. Kalau tidak beli kan pekan ketiga nggak mungkin nambah ya, yang ada berkurang. Nah, jadi ini tidak kita tuliskan di sini gitu ya. Nah, jadi ini kita uraikan ya kemungkinan-kemungkinannya. Nah, setiap kemungkinan ini sebetulnya untuk mengetahui berapa selama 3 pekan ke depan, ya berarti kita tambahkan semuanya gitu ya. Berapa peluang dari sini ke sini,
ke sini, ditambah berapa peluang dari sini ke sini, habis itu ke sini, ditambah berapa peluang ya dari sini ke sini ke sini. Nah, ini semua dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, jadi itu untuk mencari multi-step transition matrix ya. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi kalau memungkinkan, kita ambil waktu praktikum untuk melanjutkan penjelasan ini, atau kalau tidak mungkin pekan depannya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak nanti saya berikan ya materinya, jadi bisa dibaca-baca dulu sebelum kita lanjutkan lagi penjelasannya, baik di praktikum ataupun di Senin depan ya, sehingga kita bisa maju ke materi yang lebih jauh lagi. Baik, saya kira kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra.